Dengar ya Arsila. Perbuatan kamu itu sangat mencoreng nama baik perusahaan ini. Mau-maunya kamu jadi pelakunya Pak Hendar. Kamu tahu kan? Pak Hendar itu besan saya. Dan perbuatan kamu sangat tidak bisa dimaafkan. Bu Nila, saya... Diam kamu! Harusnya saya pecat kamu! Oke. Gak apa-apa, Bu. Kalau emang Ibu mau pecat saya, silakan. Tapi saya harap Bu Nila nggak lupa sama perbuatan Ibu sendiri. Apa maksud kamu? Ibu nggak lupa kan kalau Ibu pernah nyuruh saya untuk nyelakain Rafki sama Ayun. Arsila, kemana aja sih? Gimana? Kamu sudah berhasil mengacaukan honeymoon itu. Dan Ibu juga nggak lupa kan? Kalau Ibu nyuruh saya sabotase produk launching dengan video Benny waktu itu. Sebelum lagi rasakan keras kehidupan. Rafka, anak papa. Meskipun kamu sudah meninggalkan papa, cinta papa untuk kamu tidak akan pernah berkurang sedikit pun. Bahwa mulai hari ini, saudara Rafki yang akan menggantikan Rafka dalam perusahaan Cleva Innovation, baik dalam jabatan maupun tanggung jawabnya. Ya, Ma. Sekarang tunjukin sama aku di mana ruang CCTV-nya. Ini kesempatan kita untuk menghapus rekaman itu. Mendingan sekarang kamu pergi dari sini. Tolong jagain Ayuna. Jangan sakitin dia. Hei, kebakaran! Cepat, semuanya keluar! Kebakaran nih. Itu pelan-pelan. Kebakaran, Bapak Ibu, ayo semuanya keluar. Awas semuanya, apinya gede. Ambil apa, Pak? Ya ampun, Rafki! Ya Allah, apinya semakin besar. Udah, Pak! Aparnya cuma 2, Pak. Iya. Bapak ambil apa aja yang bisa mati dengan ini sekarang. Ambil. Cepet. Ibu Meli, Pak Hendra, ada apa ini? Pak Dharma, lihat nih. Ini perempuan, asistennya istri Bapak. Dia tuh selama ini jadi selingkuhan suami saya. Pak Hendra selingkuh? Iya. Bu Meli, sekarang Bu Meli percaya kan apa omongan saya? Kalau Pak Hendar itu emang selingkuh. Udah, gak usah ikut campur. Diem aja mendingan kamu. Perempuan. Dengar ya, kamu mau nikah dengan dia silakan. Gak apa-apa. Papa, Mama tunggu di persidangan. Kita cerai. Mami. Kita mesti cari tahu nih penyebab kebakarannya ada di mana. Tolong! Ada korban, tolong! Ada korban. Korban? Pak Hendra, mohon maaf, urusan rumah tangga Pak Hendar itu bukan urusan saya. Tapi Arsila, kamu itu karyawan di perusahaan saya. Dan perbuatan kamu itu jelas merusak citra perusahaan saya. Ma. Iya, Pak. Mama tahu kan apa yang harus Mama lakukan? Iya, Pak. Apa perlu saya yang turun tangan sekarang juga? Nggak usah, Pak. Biar Mama yang urus ya. Papa tenang aja. Arsila, kamu ikut saya. Saya bicara sama kamu. Ayo. Kacau. Dia terbongkar semua nih. Bu,
Pak, cepat apa? Pak. Bu, ibu. Bu, ibu nggak apa-apa, Bu? Astagfirullahaladzim. Astaga. Rafki, ini Sarah, istrinya Benny. Jangan-jangan mereka kan, Pak? Mereka yang sudah membuat suami saya kecelakaan. Iya kan, Pak? Mereka yang sudah menyebabkan suami saya meninggal. Coba dicek masih hidup kan? Iya, masih. Saya dan Nadia. Ya udah Pak, boleh tolong langsung dibawa ke IGD deh. Ayo Pak. Sarah masa ada di sini ya? Pelan-pelan. Ayo. Bisa, Pak. Pelan-pelan, Pak. Hati Pak. Oke Arta. Kita langsung bawa ke rumah sakit terdekat ya. Baik, Pak. Makasih ya Pak ya. Makasih ya Pak William. Hati Pak. Siapa yang suruh kamu duduk? Dengar ya Arsila. Perbuatan kamu itu sangat mencoreng nama baik perusahaan ini. Mau-maunya kamu jadi pelakonnya Pak Hendar. Kamu tahu kan? Pak Hendar itu besan saya. Dan perbuatan kamu sangat tidak bisa dimaafkan. Bu Nila, saya... Diam kamu! Harusnya saya pecat kamu! Oke. Gak apa-apa, Bu. Kalau emang Ibu mau pecat saya, silakan. Tapi saya harap Bu Nila nggak lupa sama perbuatan Ibu sendiri. Apa maksud kamu? Ibu nggak lupa kan kalau Ibu pernah nyuruh saya untuk nyelakain Rafki sama Ayun. Arsila, kemana aja sih? Gimana? Kamu sudah berhasil mengacaukan honeymoon itu? Dan Ibu juga nggak lupa kan kalau Ibu nyuruh saya sabotase produk launching dengan video Benny waktu itu. Selama ini, kematian perempuan yang bernama Isabella Dirgantara, seorang pembalap sekaligus adik dari Ayuna Citra Dirgantara, masih menjadi misteri. Tapi sebetulnya, semua itu hanyalah sebuah fakta yang sengaja ditutup-tutupi. Karena kematian Isabella disebabkan oleh kerusakan spare part mobil yang ia kendarai, yang dikeluarkan oleh PT Dirgantara Otomotif, perusahaan milik orang tuanya sendiri. Saya bisa sebarin video itu loh, Bu. Atau bahkan saya viralin. Sial. Kalau sampai Mas Dharma tahu, aku bisa dicerai dan dipenjarain. Gak bisa. Kenapa diem, Bu? Takut ya? Oh enggak, saya nggak takut. Oke Arsila, saya nggak akan pecat kamu, tapi kamu harus ingat baik-baik. Kamu harus simpan semua rahasia itu sampai kamu mati dan jangan pernah itu bocor. Paham kamu? Paham, Bu. Paham sekali. Saya ngerti banget apa yang Ibu maksud. Makasih ya, Bu. Kalau itu saya permisi. Sila sudah terlalu banyak tahu. Aku nggak bisa biarin dia gitu aja, aku harus singkirin dia. Kalau nggak dia bisa aja nusuk aku dari belakang. Mohon maaf Bapak Ibu, tunggu di sini aja. Iya Sus, tolong selamatkan dia ya Sus. Baik Pak. Titik tasnya. Semoga Sarah baik-baik aja. Amin. Semoga dia nggak kenapa-kenapa ya. Tapi kenapa ya? Sarah datang ke kantor.
pasti ada tujuan kan dia datang ke kantor. Kalau nggak buat apa dia datang ke kantor? Udah kamu tenang ya, kamu nggak usah mikir yang aneh-aneh. Nanti begitu Sarah udah sadar kita langsung tanyain aja dia. Iya, kita harus interogasi dia nanti. Bu Nila nggak akan bisa seenaknya mecat gue. Kalau gue harus angkat kaki dari perusahaan ini, Bu Nila juga harus angkat kakinya. Sini. Pulang. Lihat lagi gimana bahaya dong. Aku khawatir sama kamu gituin kamu. Tadi gimana kamu itu malah dari pecat nggak kamu? Kak, aku untungnya nggak dipecat, cuman aku dapat teguran keras. Ya semua kalau harus aku tungguin kamu sampai selesai kita pulang. Ya nggak bisa gitu dong, aku harus cari kerja. Gini, mendingan sekarang kamu pulang ya. Kalau kamu masih di sini, makin ribut di situasinya. Ya, pelan-pelan. Mungkin aku ada urusan lain kok. Aku harus ke suatu tempat. Suatu tempat? Tiap hari kamu ke suatu tempat? Suatu tempat itu apa sih maksudnya? Ih, kamu pikir tadi aneh-aneh ya? Aku cuma mau ketemu sama teman aku doang. Kamu hilang-hilangan terus. Ya udah mendingan kamu pulang ya. Kamu juga jangan aneh-aneh. Jangan bikin situasi makin ribet. Kenapa sih silang itu tiap hari nggak hilang? Ambil aja. Gimana dok keadaannya, Sarah? Pasien mengalami cedera berat akibat benturan keras di bagian belakang kepala. Terus gimana dok? Dari hasil CT scan menunjukkan adanya pendarahan di otak dan pembekakan jaringan otak. Saat ini pasien belum sadar dan dia masih dalam kondisi koma. Koma? Betul. Tapi tanda-tanda vital pasien stabil. Hanya kesadarannya aja yang belum kembali. Tapi akan bisa sadarkan diri kan, Dok? Kami sudah melakukan tindakan untuk menghentikan pendarahannya dan mengurangi tekanan di otak. Namun untuk cedera seperti ini biasanya memerlukan waktu pemulihan yang tidak sebentar. Bisa saja pasien sadar dalam hitungan hari, minggu, bahkan berbulan-bulan. Semua tergantung bagaimana otaknya merespon pemulihan. Dan untuk sementara pasien akan kami pindahkan ke ruang ICU biar bisa dipantau secara intensif. Dok, kalau boleh tahu ya dok, cedera pasien itu karena jatuh atau karena ada hal yang lain dok? Mohon maaf Pak, untuk masalah itu kami tidak bisa pastikan. Itu bisa diselidiki oleh penyidik. Tapi sebaiknya sekarang kita fokus untuk penyembuhan pasien aja. Ya. Baik dok. Ya. Saya permisi ya. Terima kasih dok. Sama. Mana ya? Kalau nggak gini aja deh Arta. Ya Pak. Kamu datang lagi ke kantor, kamu lihat lokasinya. Kamu cek semua CCTV yang ada Sarahnya atau di area sekitar Sarah deh. Kamu cek, habis itu kamu kabarin saya. Baik Pak, kalau begitu saya permisi ya Pak. Sekalian saya mau telepon staf monitoring CCTV. Ya udah, kabarin saya. Ya, saya pamit ya Pak. Saya antar. Ya. Lilis, jangan kurang ajar kamu, Lis. Lilis nggak punya salah. Papa memang sengaja minta Lilis untuk angkat barang-barang kamu dan dipindahkan ke kamar lain. Maksudnya gimana sih, Pak? Liz, tolong kamu pergi dulu. Iya Pak, permisi Pak, Bu. Maaf Pak.